ulang tahun negara kita yang ke-75, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Market gimana besok teman-teman? Kalau kita lihat indeks Dow Jones masih flat aja, 3 hari masih flat. IHSG ini juga berpotensi flat karena udah tertahan banget di resisten kuatnya 5250, itu monthly resistnya dia. Terus saham-saham yang potensial apa aja, sebenarnya masih belum banyak yang berubah ya saham-saham potensial dengan pekan lalu ya. Jadi saya sih masih ngelihat sektor pertambangan dan juga migas. Nah, pertambangan ini yang di batu bara itu yang menarik, ada Indi, ada Doit. Terus kemudian kalau dari migasnya itu aku lihat sektor migas ini saham Medco. Medco ini masih potensial. Nah, kalau untuk metals gimana? Metals kita lihat harga emas. Harga emas 2 hari terakhir ini stagnan, sideways ya. Jadi kalau aku lihat sih emas kemarin naiknya juga udah ketinggian banget selama bulan Juli Agustus awal. Ya, jadi bulan Juli itu udah naiknya ketinggian banget. Emas masih bisa ada koreksi dikit lagi ke area 1900-an. Dan ini artinya untuk saham-saham metals terutama MDKA, ini berarti nanti kalau dia naik mantul kenaikannya akan short term aja, jangka pendek aja gitu, dan berpotensi untuk kembali terkoreksi. Koreksinya koreksi wajar aku lihat ya. Nah, kalau harga emas sendiri dalam jangka menengah itu trennya masih naik. Jadi ini koreksinya koreksi wajar jangka pendek aja gitu. Jadi kalau Warren Buffett aja dia baru beli perusahaan emas, berarti dia masih melihat prospek ke depan itu masih bagus. Sebenarnya ini sangat menarik ya. Untuk Warren Buffett sendiri sebenarnya dia nggak pernah tertarik untuk berinvestasi di pertambangan terutama emas gitu. Karena dia beranggapan bahwa tambang emas tuh ya segitu-segitu aja, nggak bertambah banyak gitu. Apakah ini keputusan investasi dari timnya dia, dari manajemennya dia? Tapi masaan iya nih Warren Buffett dia masih hidup juga, nggak pikun juga. Masaan iya bosnya nggak suka, anak buahnya berani ngambil, nggak gitu juga. Jadi saya rasa memang ini udah keputusan dari mereka juga, dari pertimbangan Warren Buffett juga. Nah, kalau bicara tentang Warren Buffett, dia berganti keyakinan, berganti strategi. Artinya saya justru melihat bahwa Warren Buffett ini sangat fleksibel. Jadi dulu banget tuh Warren Buffett nggak mau berinvestasi di perusahaan teknologi. Akhirnya dia masuk juga di perusahaan teknologi, dan bahkan sekarang top holdingnya adalah Apple ya, perusahaan teknologi. Terus kemudian dia nggak masuk di perusahaan teknologi, akhirnya dia masuk juga di Amazon meskipun agak-agak telat. Dan Warren Buffett sendiri ngaku bahwa dia agak-agak telat tuh masuk di Amazon gitu. Dan sekarang Warren Buffett membuat sebuah kejutan, dia masuk membeli sebuah perusahaan mining ya, mining terutama ini miningnya khususnya emas gitu. Jadi kalau yang aku pelajari dari Warren Buffett ini adalah dia selalu berkembang, dia selalu berubah mengikuti dengan kondisi yang terakhir gitu. Maksudnya gimana ya, bukan dia berubah-ubah, enggak, tapi dia mau fleksibel, dia bukan orang yang kaku. Nah, kalau teman-teman tahu bukunya Warren Buffett, panutan Warren Buffett itu Benjamin Graham, Intelligent Investor, bukunya Benjamin Graham ini udah dibuat buku itu sekitar 100 tahun yang lalu. Nah, Warren Buffett itu sebenarnya tahun 50-60 udah nggak Benjamin Graham banget gitu ya. Jadi ilmunya udah berubah seiring dengan perkembangan dari saham itu emiten dari waktu ke waktu. Jadi udah sulit mencari perusahaan yang cuman value aja, tapi kemudian Warren Buffett mix dengan growth investing. Nah, jadi teman-teman kalau masih baca bukunya Intelligent Investor ya itu artinya agak jadul gitu. Maksudnya agak ketinggalan strateginya. Itu buku dibuat 100 tahun yang lalu, dan selama 100 tahun ini udah banyak yang berubah, dimana Warren Buffett sendiri sekarang banyak berubah gitu. Nah, teman-teman, aku ajak teman-teman buat besok hari Sabtu ikut SODV, seminar online diskon Vaganza. Pakai kode promo HUTRI ya biar bisa dapat free. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman baru pertama kali mau buka rekening saham, itu masuk ke website aku ellendesme.com, ikut program Investstart. Investstart itu buat yang pertama banget mau buka rekening saham. Kalau misalkan udah buka rekening saham, gimana caranya mau belajar? Ikut aja SODV. SODV itu dengan kode promo HUTRI itu tadi.
Gimana market sampai akhir tahun atas pengaruh pandemi COVID-19? Sampai akhir tahun kalau aku lihat market ini masih akan terkoreksi sedikit di Agustus September ini. Nanti koreksinya wajar aja, normal correction. Kalau aku lihat nggak akan sampai sedalam bulan Maret kemarin. Dan di akhir tahun, nggak usah nunggu akhir tahun ya, sekitaran Oktober, November, Desember itu udah arahnya naik ya. Jadi kalau aku sempat ngobrol dengan teman-teman dari institusi juga, mereka melihat udah arahnya recovery gitu. Jadi kalau mereka view-nya kayak gitu, mereka nggak akan buang barang gitu. Artinya ya market nggak akan turun dalam gitu. Nah nanti habis pandemik gimana tips value investingnya? Karena kan harga udah normal, valuasi udah normal. Jadi ini akan kembali ke kondisi normal seperti dulu. Kalau nanti valuasi dari perusahaan-perusahaan yang premium, 12 perusahaan yang biasa aku sebutin buat investasi jangka panjang itu udah kembali normal, bahkan over value, yang dilakukan apa? Biasanya aku akan balik ke strategi super trading. Super trading itu biasanya yang kita tradingkan adalah saham-saham second liner kebanyakan, meskipun saya nggak mematok harus second liner, tapi yang masuk ke dalam sistem kita second liner terus gitu. Kebetulan itu super trader tuh apa? Super trader itu kita trading nge-hold sekitaran 3-6 bulan ya, bahkan lebih kadang kalau misalkan trennya masih bagus. Jadi rata-rata sekitar beberapa bulan gitu. Instead of swing trading, kalau market udah kondisi normal, kita pakai strategi super trader itu. Kenapa? Karena kalau mau investasi jangka panjang juga udah saham yang dipilih yang valuasinya murah itu udah jarang banget. Paling kalau bisa dapat yang valuasinya murah, nanti jadi maksanya tuh gimana? Maksanya itu jadi dapat perusahaan yang gimana ya, yang valuasinya murah tapi perusahaan ini bukan perusahaan premium. Yang keren banget itu adalah perusahaan-perusahaan kalau dia premium tapi valuasinya terdiskon. Nah ICBP ini sebenarnya saat ini valuasinya dia termasuk terdiskon dibandingin dengan 5 tahun yang lalu. Aku coba cek. Coba cek ya. Oke, ICBP. PE ratio-nya kalau diannualkan tahun ini di angka 18. Sedangkan tahun 2019 kemarin di angka 26, 2018 di angka 27, 2017 di angka 27, 2016 di angka 28, dan 2015 di angka 26 gitu. Jadi kalau sekarang yang jalan sektor pertambangan, baik batu bara, migas, dan juga metals, yang belum jalan ada konstruksi properti. Berarti nanti setelah pertambangan ini, konstruksi properti itu yang akan jalan. Jadi biasanya sektornya juga gantian gitu. Kalau market habis jatuh, yang jalan blue chip dulu, kemudian second liner, setelah second liner pertambangan yang terakhir, dan setelah itu properti konstruksi. Nah, kenapa properti konstruksi terakhir ini belum jalan, belum naik? Karena properti dan konstruksi ini dianggap kurang prospektif ya oleh teman-teman di institusi. Mereka melihat dalam masa pandemi seperti ini, penjualan dari sektor properti dan konstruksi ini penghasilannya ya, revenue-nya itu masih akan tertekan ya. Jadi belum naik gitu, belum diambil, belum diakumulasi. Cuman aku lihat nanti setelah pertambangan bisa jalan dia. Sektor apa yang lagi bagus kalau buat investasi jangka panjang? Perbankan, konstruksi. Apa dampak fundamental dari pencetakan uang yang baru? Kalau bicara cetak uang, sebenarnya dari dulu udah cetak uang, cuman gambarnya sama. Hari ini gambarnya baru sadar kan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan cetak uang, saya bicara secara general ya tentang cetak uang, bukan cetak uang dalam rangka 17 Agustus ini. Cetak uang dampaknya apa? Apakah akan menimbulkan inflasi? Belum tentu. Kalau cetak uang tapi tidak ada aktivitas perekonomian yang masif ya, perekonomian tidak bergerak, justru malah akan terjadi stagflasi ya. Jadi saat ini di Amerika, di banyak negara itu
cetak uang banyak. Tujuannya buat apa? Supaya mereka bisa beli surat berharga, contohnya adalah obligasi. Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya duitnya bisa digunakan oleh pemerintah untuk memberikan stimulus buat rakyatnya, semua rakyatnya, untuk menolong mereka dalam kondisi COVID-19 ini. Dan itu yang bikin pasar saham menguat terus gitu. Jadi bulan Maret kemarin di Amerika mereka melakukan tindakan-tindakan kebijakan stimulus fiskal yang sangat agresif sekali. Salah satunya juga cetak uang itu. Jadi itu yang bikin pasar saham naik terus di sana.